Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ito dari SMP Negeri 3 Cigemblong, peserta CGP Angkatan 9. Saya akan memaparkan aksi nyata penerapan modul 1.1 berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Aksi nyata ini tersusun dari 3 poin. Yang pertama yaitu perasaan selama melakukan perubahan di kelas, kemudian gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, selanjutnya pembelajaran dan pengalaman, berikutnya foto bercerita mengenai perencanaan, penerapan dan refleksi, dan terakhir testimoni dari siswa. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Pada awalnya memang terasa berat, mengingat banyak pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa diterapkan saat pembelajaran. Setelah merenung dan dorongan untuk melakukan perubahan, saya mencoba mengaplikasikan salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan kodrat alam. Pembelajaran matematika dengan memanfaatkan alam di lingkungan sekolah ternyata membawa keceriaan siswa dalam belajar. Saya pun merasa senang karena pembelajaran terasa hidup. Gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Gagasan ini timbul karena saya sudah mempelajari pemikiran yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, kemudian saya simpulkan. Beberapa gagasan yang ingin saya aplikasikan adalah yang pertama, memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, kemudian yang kedua, membimbing secara individu bagi siswa yang lemah dalam memahami konsep, kemudian yang ketiga, memanfaatkan kehidupan sosial lingkungan masyarakat sebagai sumber belajar, dan yang keempat yang tak kalah pentingnya adalah mengumpulkan data profil anak agar bisa memberikan pelayanan sesuai dengan kondisi anak tersebut. Mengenai pembelajaran dan pengalaman. Pembelajaran yang saya terapkan, pertama melakukan tes awal untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai materi prasyarat berkaitan dengan materi matematika. Kemudian melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan alam sekitar sebagai media dan sumber belajar. Selanjutnya melaksanakan asesmen formatif sebagai bahan refleksi pembelajaran. Kemudian melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan dan menindaklanjuti hasil refleksi. Sementara ini tindak lanjut yang bisa saya berikan adalah memberi bimbingan individu kepada anak yang masih lemah dalam memahami konsep yang dipelajarinya. Karena rata-rata anak yang lemah ini karena memang materi prasyaratnya atau dasarnya yang masih lemah, sehingga diperlukan bimbingan yang lebih mendalam secara individu. Foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan. Yang pertama, tentu saja yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian menentukan media dan sumber belajar yang berasal dari alam lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia. Penerapan dalam pembelajaran. Yang pertama, mengondisikan anak sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Ini kaitannya dengan pengumpulan media atau sumber belajar yang akan diambil dari lingkungan sekolah. Kemudian langkah berikutnya, mengajak anak ke alam lingkungan sekolah untuk mengambil media berupa daun yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran kaitannya dengan konsep pembagian. Kemudian kembali ke kelas dan siswa secara berkelompok melakukan diskusi dalam rangka memahami konsep yang sedang dipelajarinya. Kemudian yang terakhir, secara bersama-sama kami menyimpulkan konsep yang sudah dipelajari. Selanjutnya kami melakukan refleksi. Refleksi yang pertama yaitu refleksi bersama anak. Saya bertanya kepada beberapa anak mengenai perasaan mereka selama mengikuti pembelajaran. Selanjutnya kami melakukan refleksi. Yang pertama, refleksi bersama anak. Saya bertanya kepada beberapa anak mengenai perasaan mereka selama mengikuti pembelajaran. Mereka mengatakan bahwa mereka sangat senang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media dan sumber belajar yang diambil dari alam sekitar lingkungan sekolah. Kemudian saya juga melakukan refleksi diri mengenai
kelebihan dan kekurangan dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Berikutnya, saya melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut ini saya lakukan kepada beberapa siswa yang memang masih lemah dalam memahami konsep yang dipelajari. Secara individu, saya memberikan bimbingan kepada anak mengenai konsep pembagian bilangan bulat. Ini pernyataan anak mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah mereka ikuti. Hari ini belajarnya sangat seru banget. Belajar pembagian dengan menggunakan daun. Ini saya belajar sangat menyenangkan. Belajar apa? Belajar pembagian Menggunakan apa? menggunakan daun. Ya, oke, terima kasih. Demikian aksi nyata yang bisa saya paparkan terkait dengan penerapan modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.